Siang para trader dan pelaku perdagangan berjangka derivatif. Siang ini saya akan coba sampaikan market review ya, walaupun disampaikan siang tapi ini sedikit banyak bisa memberikan informasi apa yang terjadi semalam. Oke, kita mulai dari Inggris. Kantor Statistik Nasional Inggris memberikan laporan bahwa ekonomi turun 20,4% pada kuartal kedua untuk tingkat bulanan. Kemudian naik 8,7 pada tingkat tahunan. PDB kuartal kedua untuk tahun ini dilaporkan turun 21,7. Ini masih nuansanya masih negatif ya. Kemudian kita nyebrang lagi ke Amerika ini dari EIA, Energy Information Administration. Stok minyak mentah Amerika turun 4,51 juta barel pada angka atau pada jumlah 514,1 juta barel. Stok bensin turun 722.000 barel, stok distilasi turun 2,3 juta barel. Sementara di Cushing, Oklahoma, tempat penyimpanan di Oklahoma naik jadi 1,34 juta barel. Secara umum ini banyak laporan yang menyatakan turunnya persediaan, jadi ini yang jadi penopang harga oil tadi malam ya, mungkin kalau ada yang belum tahu. Kemudian masih dari Amerika ini, Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan indeks harga konsumen, yang kita sering sebut CPI ya, Consumer Price Index, naik sejumlah 0,6% untuk tingkat bulanan, naik 1% untuk tingkat tahunan. Jadi per tahunnya nih ya, dibandingkan dengan Juli tahun kemarin ya, naik 1%. Kemudian indeks CPI inti, kita mungkin lebih familiar dengan kata-kata core CPI, naik 0,6% juga, yang merupakan kenaikan tertinggi sejak Januari 91. Ini pendukung USD juga ini. Kemudian masih dari Amerika nih, presidennya Donald Trump sempat mengeluarkan komentar menyebut anggota Kongres tidak ingin bernegosiasi mengenai paket bantuan stimulus, dan Trump sendiri menolak mengikuti permintaan pengeluaran yang dianggap konyol yang tidak terkait dengan pandemi. Menteri Keuangannya Steven Mnuchin juga ikut berkomentar, Presiden ingin memotong pajak capital gain dan ingin membuat kemajuan dalam proposal RUU bantuan coronavirus. Nah, menurut Steven Mnuchin akan ada kepastian bagi pengusaha untuk menerapkan pembebasan pajak payroll dan tidak berspekulasi. Kemudian masih dari pemerintahan Amerika, ya, pemerintah Amerika mempertahankan tarif 15% untuk impor pesawat Airbus dan tarif 25% untuk barang-barang impor lainnya dari Eropa. Menteri Luar Negerinya Pompeo mengatakan keadaan berbalik melawan jaringan tidak terpercaya dalam 5G. Seperti kita tahu, sudah lama Amerika menandai atau mengincar Huawei dan ZTE sebagai perusahaan yang dianggap bisa menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi Amerika. Oke, berikutnya ada lagi komentar dari Trump lagi tadi malam. Dia berkomentar bahwa kinerja ekonomi Amerika jauh lebih baik dari Eropa. Sektor manufaktur sedang berkembang pesat, kami memimpin dunia dan Jepang berada di urutan kedua. Nyebrang lagi ke Inggris, Departemen Perdagangan Inggris memberikan pernyataan pembicaraan perdagangan dengan Amerika membuat kemajuan positif di banyak bidang dan kedua belah pihak sepakat bernegosiasi selanjutnya dengan cepat di sepanjang musim gugur. Jadi ya sebetulnya belum ada kesepakatan yang dicapai secara utuh ya, cuman negosiasinya dianggap memiliki kemajuan, perkembangan yang positif. Balik lagi ke Amerika, bukan ke Amerika ini, dari OPEC nih. OPEC memperkirakan permintaan minyak global tahun 2020 turun sejumlah 9,6 juta. Lebih banyak dibanding perkiraan jumlah sebelumnya 8,95 juta. Permintaan 2021 diperkirakan naik 7 juta barel per hari. Oke, dari market reviewnya mungkin sekian dulu. Siang ini kami coba sampaikan beberapa ulasan teknikal, lebih tepatnya sih hanya menyampaikan prediksi teknikal untuk tahanan atas, tahanan bawah.
ada beberapa objek transaksi. Oke, kita mulai dari XAUUSD ya, logo atau gold. Di sisi atas ada perkiraan tahanan atas di 1971, kemudian di atasnya lagi ada 1991, kemudian di atasnya lagi perkiraan terjauhnya ada di 2007. Oke, nah ini perkiraan atas, kemudian bawahnya kita ada perkiraan untuk support atau tahanan bawahnya itu di 1907 ya, dekat dengan area low menjelang closing semalam. Kemudian ada 1887, dan perkiraan support terjauhnya hari ini adalah 1871 ya. Rata-rata double low, bukan double low ya, rata-rata swing bawah sedikit di atas low semalam. Oke, ini untuk XAUUSD. Kita akan coba lagi dari Euro USD. Perkiraan atasnya, perkiraan tahanan atas pertama adalah 1830. Ini sudah kena ini ke kisaran ini, kemudian di atasnya lagi ada 1.19. Yap, dekat-dekat tanggal bulat di sini. Tak kecilin lagi biar tidak bingung. Terjauhnya ada 1990. Oke, kemudian untuk yang bawah, sisi bawahnya ada support terdekat dari rang sekarang adalah 1780-an ya, apa ya, 1780 di mana ini, 1780. Oke, nah di kisaran lo tadi pagi. Kemudian berikutnya ada di 1740, kemudian di 1700 ada ini, ada angka psikologis lagi, angka-angka atau harga-harga bulat. Oke, ini untuk Euro USD. Nah, next kita coba lihat GBP USD di berapa aja perkiraan tahanan atas dan bawahnya. Untuk yang di atas ada angka 1300, 1.300. Oke, ini di dekat high-nya tanggal 10 Agustus. Di atasnya lagi ada 1.3180. Hap, ini high mingguan kelihatannya, dekat-dekat high mingguan ya, benar. Oke, kisaran ini. Kemudian di atasnya lagi ada 1.3270. There. Di bawahnya, tahanan bawahnya, nah, mestinya ada angka 1.30 berapa nih, 01 ya, 01. Oke ya, di sini kita rubah dulu warnanya biar sedikit berbeda antara atas sama bawah. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada perkiraan tahanan lagi di 12960. 12960. Oke, di sini. Kemudian yang perkiraan yang terjauhnya ada di 2910. Nah, ini perkiraan untuk pair GBP USD. Kemudian next kita coba lihat ini ya, dolar Australia AUD USD. Perkiraan harga bawahnya, perkiraan tahanan bawah pertama atau lazim disebut support pertama ada di 7130-an. Oke, di kisaran ini. Kemudian support berikutnya ada di
70 berapa ini, 70 90-an ya, 70 90-an. Oke, ada di sini. Kemudian perkiraan terjauhnya ada di dekat-dekat 70 mungkin. Oke, yap, ini perkiraan tahanan-tahanan bawah untuk Aussie hari ini. Tahanan atasnya ada di 7 berapa sih ini, kita lihat dulu, 72an ya, 7230 malah harusnya ini. So, 7230 itu oke di sini. Kemudian perkiraan tahanan atasnya lagi berikutnya ada di 726 ini ya, dibulatkan aja. Kemudian perkiraan terjauhnya di angka bulat 0.7300. Kita ganti warnanya biar merah biar kelihatan. There. Oke, ini adalah angka-angka perkiraan angka tahanan atas bawah untuk dolar Australia. Kemudian nextnya kita mau coba USD JPY, kita kecilin dulu. Oke, untuk tahanan atasnya yang terdekat dari pergerakan harga yang sekarang mungkin ya di 100.0700 ya, dekat-dekat dengan high semalam. Kemudian di atasnya lagi ada 10730. Next di 10760-an. Wait, tak turun dikit. Oke. Ya. Ini untuk tahanan atasnya, untuk tahanan bawahnya di 10640 mesti di kisaran, ya, benar, di kisaran ini. Tahanan bawah pertamanya di kisaran low hari kemarin dan malam Rabunya. Selasa ini terakhir, bukan low ya, low penutupan. Kemudian support berikutnya ada di 0590 ya, 0590 itu. Oke. Yap, sekarang ini. Kemudian perkiraan terjauhnya ini berapa sih ini? Sebentar. Pastinya di kisaran ya 010550. Oke, ini adalah perkiraan angka-angka tahanan atas dan bawah untuk objek-objek transaksi major forex dan XAU USD atau logo emas ya. Oke, selanjutnya kita mau coba lihat perkiraan angka-angka tahanan untuk oil baik support maupun resisten ya di atas atau di ini dulu, di supportnya dulu. Perkiraan angka tahanan bawah itu ada 4170-an. Oke. Oke, ini ada rata-rata ya, turun ke angka ini juga. Kemudian di angka-angka psikologis 4100. Ini low 7 Agustus ternyata. Yang di bawahnya lagi ada angka 40, 60. Oke, ini perkiraan tahanan bawah untuk oil hari ini. Sekarang tahanan atasnya ada di 4340, perkiraannya 4340. Seperti biasa kita ganti. Atasnya lagi ada perkiraannya di 424394 tidak nyampe, berarti sekitaran 4 pada nyampe, itu 4390-an berarti mungkin ya. Nah, oke, di sini kisaran ini. Kemudian perkiraan tahanan tertinggi untuk oil hari ini ada di apa nih, 44
50-an deh. Oke, nah ini adalah perkiraan angka-angka tahanan atas dan bawah untuk oil. Oke, terima kasih untuk semuanya, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dalam bertransaksi hari ini. Selamat siang, terima kasih untuk semuanya, sukses juga buat para trader dan para pelaku perdagangan berjangka siang ini. Selamat siang.